Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang mengantar beberapa galon air mineral ke sebuah gedung. Lalu kemudian ia pun pergi menghampiri seorang kakek-kakek tua yang sudah menunggu kedatangannya. Si kakek tersebut merupakan seorang penjaga parkir yang dimana hari itu adalah hari terakhirnya bekerja. Dan posisinya akan digantikan oleh si pria pengantar galon tadi. Namanya Cholmin. Ketika Cholmin sedang menonton TV kecil di ruangan jaganya yang sempit, tiba-tiba seorang wanita muncul dan seketika duduk di sampingnya. Wanita tersebut bernama Junghwa. Dan ternyata Junghwa merupakan seorang wanita tunanetra atau buta. Saat itu Junghwa terkejut saat mendengar suara Cholmin. Dan ia pun bertanya, di mana si kakek tua yang biasa bertugas di tempat tersebut. Cholmin pun menjelaskan semuanya pada Junghwa bahwa si kakek telah berhenti bekerja dan posisinya digantikan olehnya. Rupanya Junghwa terbiasa menonton TV bersama si kakek setiap malamnya di tempat tersebut. Junghwa pun meminta maaf kepada Cholmin dan berniat untuk pergi dari sana. Tapi akhirnya Cholmin tidak tega melihat Junghwa yang sedang menunggu hujan reda sambil memainkan tongkatnya. Lantas ia pun mengajak Junghwa untuk masuk dan nonton TV bersama. Karena si Junghwa tidak bisa melihat, ia pun hanya bisa mendengar suara sinetron Asap Indosiar yang ditontonnya dari sebuah televisi yang berukuran lebih kecil dari sebuah microwave. Setelah selesai menonton, Junghwa pun pamit sambil menyerahkan kotak makanannya sebagai bentuk terima kasihnya kepada Cholmin karena ia bersedia untuk menemaninya menonton televisi. Keesokan harinya, Junghwa pun berangkat kerja ke tempat kerjanya, di mana ia berprofesi sebagai operator telepon. Di hari itu, Junghwa sempat merasa kesal karena ada seorang customer yang sedang memarahinya. Si bos Junghwa pun muncul untuk menyemangati Junghwa sambil memijat ringan bahu dari si Junghwa. Junghwa pun hanya bisa terdiam melihat kelakuan nakal bosnya tersebut. Di sisi lain, terlihat Cholmin yang sedang berada di sebuah sasana tinju. Di sana, Cholmin meminta maaf pada mantan bosnya atas kejadian di masa lalu yang membuatnya sedikit dirugikan. Karena faktanya, Cholmin dulunya adalah seorang petinju veteran yang tak terkalahkan. Hingga pada akhirnya terjadi sebuah insiden yang mengharuskan Cholmin untuk menghentikan karirnya di dunia adu tinju yang akan kita ketahui nanti. Tetapi si bos tetap saja memarahi Cholmin walaupun si pelatih sudah berusaha membujuknya. Dan di saat Cholmin ingin pergi dari sana, salah satu petinju di sana yang rupanya pernah dikalahkan oleh Cholmin seketika menantangnya kembali untuk berduel dengannya di arena tinju. Pria itu bernama Min Tae-sik. Biar lebih gampang kita singkat saja jadi Minta. Cholmin pun terlihat tidak menggubris ajakan duel dari si Minta yang membuat si bos kian kesal kepada Cholmin. Alhasil Cholmin pun diusir dari sana dengan tidak terhormat. Singkat cerita, malam pun tiba. Di malam itu, Junghwa kembali datang ke tempat kerja Cholmin untuk menonton TV di sana. Di kegiatan nobar tersebut, Cholmin sedikit merasa kesal kepada Junghwa karena dirinya selalu ditanya tentang penggambaran tokoh wanita di sinetron Asap yang sedang mereka nonton. Namun Junghwa melakukan hal tersebut disebabkan karena ia buta, dan ia hanya penasaran saja seperti apa bentukan tokoh wanita sinetron Asap favoritnya tersebut. Seusai menonton, Junghwa pun lekas pergi dari sana. Namun, Junghwa harus mendapatkan sedikit luka karena menabrak sebuah keranjang botol minuman setelah terkejut karena mendengar suara klakson mobil yang cukup keras yang sedang melintas di sana. Cholmin pun dengan cepat menolong Junghwa untuk kemudian membawanya ke rumah sakit dengan menyogok seorang security untuk menggantikannya dalam tugas jaga parkirnya untuk sementara waktu. Seusai dari rumah sakit, Cholmin pun mengantar pulang Junghwa dengan menggendongnya karena Junghwa sudah tak sanggup lagi berjalan dengan bekas luka di kakinya. Junghwa terlihat sangat senang melihat keluhan Cholmin setelah mengetahui bahwa letak apartemennya yang harus melewati cukup banyak anak tangga. Setelah sampai di apartemennya, Junghwa kembali meminta bantuan Cholmin untuk membersihkan saluran air di apartemennya yang tersumbat. Cholmin pun dengan terpaksa melakukannya, yang ternyata saluran airnya tersumbat oleh celana dalam Junghwa. Junghwa pun merasa sangat terkesan dengan kebaikan hati Cholmin dan kemudian memberikan Cholmin sebuah tiket konser musik. Namun Cholmin sempat menolak karena ia tidak punya teman untuk diajak menonton konser bersama. Junghwa pun memberikan tawaran kepada Cholmin untuk menemaninya menonton konser musik bersama. Cholmin pun mengiyakan ajakan tersebut.
같이 가줄까요? Esok harinya, Junghwa sengaja pergi ke salon agar dirinya terlihat lebih cantik di hadapan Cheolmin saat mereka menonton konser musik nanti malam. Ia pun pulang dengan potongan rambut keriting barunya. Melihat penampilan baru Junghwa, Cheolmin sempat terpana dibuatnya. Mereka pun pergi di acara konser musik tersebut untuk menikmati konsernya. Dan setelah selesai menonton konser musik tersebut, mereka pun singgah sejenak di tempat makan untuk menunda rasa lapar mereka. Di sana, Cheolmin sedikit kesal dengan Junghwa setelah ia ditanya tentang bagaimana masa lalunya. Junghwa yang merasa dirinya diabaikan oleh Cheolmin, lantas ia pun pergi dari sana. Namun, Cheolmin tetap mengantarnya hingga ke depan pintu apartemennya. Hingga pada akhirnya, Cheolmin pun menceritakan tentang masa lalunya, yang ternyata ia adalah seorang mantan petinju. Di mana ia berpikir menjadi seorang petinju bukanlah pekerjaan yang ideal bagi kaum laki-laki di Korea. Mendengar fakta tersebut, Junghwa hanya bisa terdiam dan kemudian ia pun masuk ke apartemennya. 들어갈게요. Keesokan harinya terlihat Junghwa yang sedang berada di ruangan si bos. Dan alasan si bos memanggilnya yaitu untuk memberikan Junghwa sebuah hadiah. Dengan alasan bahwa ia baru saja mengetahui kalau Junghwa minggu lalu telah berulang tahun. Dan di saat yang sama si bos pun berusaha merayu Junghwa untuk mengajaknya makan malam bersama. Dan sudah dipastikan Junghwa sudah pasti menolak ajakan si bos mesumnya tersebut. Di tempat lain terlihat Cheolmin yang sedang mengadakan perbincangan dengan pelatih dan mantan bosnya. Di sana si bos berniat mengajak Cheolmin untuk kembali ke arena tinju dan bekerja bersamanya. Namun Cheolmin menolak ajakannya tersebut. Si bos pun marah dan kemudian bertanya kepada Cheolmin, apa yang telah membuatnya sehingga memutuskan untuk pensiun di arena tinju. Cheolmin pun bercerita bahwa ia memilih untuk pensiun menjadi seorang petinju dan bekerja sebagai penagih hutang. Hingga di suatu hari terjadi insiden di mana saat ia menagih hutang kepada salah satu nasabahnya, orang tersebut memberontak yang mengakibatkan dirinya harus mendapatkan luka bakar yang cukup parah. Atas insiden tersebut, Cheolmin harus mendekam di penjara selama 4 tahun. Setelah keluar dari penjara, ia pun menyempatkan diri untuk menjenguk si nasabah tersebut di rumah sakit. Kemudian scene berpindah yang memperlihatkan Junghwa yang baru saja pulang bekerja. Dan ia pun terkejut ketika mengetahui bosnya sudah menunggu di depan pintu apartemennya. Si bos pun memaksa untuk masuk ke dalam apartemen Junghwa. Setelah berada di dalam apartemen, si bos terlihat mulai sakne dan kemudian memaksa Junghwa untuk bercocok tanam dengannya. Junghwa pun sempat berusaha melawan, tapi karena dirinya buta, maka pergerakan yang ia lakukan pun terbatas. Dan di saat si bos sedikit lagi mendapatkan kebun jagung dari si Junghwa, di saat itulah muncullah Cheolmin yang datang di sana di saat yang tepat. Cheolmin pun seketika menghajar si bos mesum tersebut hingga dirinya babak belur. Alih-alih berterima kasih dengan Cheolmin, si Junghwa pun malah memarahi Cheolmin karena setelah apa yang ia lakukan pada bos mesumnya itu, ia takut dirinya akan dipecat dari pekerjaannya yang akan membuat hidupnya semakin menderita. Helele si mbak. Bukannya berterima kasih karena sudah ditolongin, malah marah-marah. Dasar betina. 아저씨가 뭔데 날 책임져요. 나가주세요. Singkat cerita, di malam itu Junghwa terlihat menghampiri Cheolmin untuk memberitahunya bahwa ia telah berhenti bekerja, sekaligus mengajak Cheolmin untuk menemaninya jalan-jalan di esok hari. Cheolmin pun menyetujuinya. Keesokan harinya, Cheolmin pun datang menjemput Junghwa dan memberinya sebuah hadiah seekor anjing yang akan menemani Junghwa agar ia tidak kesepian. Mereka pun pergi ke sebuah danau, tempat saat Cheolmin dulu sering bermain ketika ia masih tinggal di panti asuhan. Di sana mereka pun saling berbagi cerita duka dan juga saling bertukar batu keberuntungan. Dan di momen itulah dimulainya awal cerita cinta di antara mereka. Cheolmin pun mendatangi bosnya untuk kembali menjadi seorang petinju agar dirinya bisa mendapatkan uang yang cukup banyak untuk menghidupi Junghwa, pujaan hatinya. Ia berlatih dengan sangat semangatnya, apalagi ditambah dengan dukungan penuh cinta dari si Junghwa. Satu persatu lawannya di arena tinju berhasil ia kalahkan dengan cukup mudah, yang membuat si Minta terlihat sangat geram dengan kembalinya Cheolmin di dunia pertinjuan. Hubungan Cheolmin dan Junghwa pun semakin harmonis, di mana mereka pun memutuskan untuk tinggal bersama. Hingga di suatu malam, mereka pun melakukan kegiatan bercocok tanam yang membuat para kaum colikiawan harus melakukan aksinya di kamar mandi.
Singkat cerita, mantan pun tiba. Di suatu hari, Junghwa mengajak Cholmin untuk mengunjungi makam orang tuanya. Di sana, Junghwa menceritakan tentang sebuah insiden kecelakaan di masa lalu yang menyebabkan dirinya buta dan kedua orang tuanya meninggal dunia. Di mana sebelum kecelakaan itu terjadi, ia sempat melihat seseorang dengan kondisi tubuh terbakar. Sehingga hal itulah yang membuat dirinya tidak fokus dengan mobil yang dikendarainya. Dan alhasil mobil yang dikendarainya itu menabrak sebuah truk di depannya. Sehingga membuat mobilnya terbalik begitu saja. Dan faktanya ternyata seseorang yang dilihat oleh Junghwa adalah nasabah dari si Cholmin yang memberontak ketika utangnya ditagih oleh Cholmin. Dan secara tidak langsung, Cholmin lah yang menyebabkan kecelakaan tersebut yang membuat Junghwa buta dan kedua orang tuanya meninggal dunia. Menyadari akan hal itu, Cholmin pun merasa sangat bersalah atas kejadian di masa lalu. Singkat cerita, saat itu Cholmin pergi ke rumah sakit dan ia bertemu dengan dokter yang merawat Junghwa. Si dokter mengatakan kalau dalam waktu sebulan Junghwa tidak dioperasi, maka Junghwa akan buta selamanya. Karena tidak ingin hal tersebut terjadi, Cholmin pun pergi menemui Minta untuk meminjam uang padanya yang akan ia gunakan untuk menjalankan operasi mata Junghwa. Minta pun meminjamkan uang sebanyak 30 juta won dengan syarat Cholmin harus bekerja untuknya. Keesokan harinya, Cholmin pun mengajak Junghwa untuk jalan-jalan sembari memintanya untuk menjalani operasi matanya. Namun, Junghwa sempat menolak tawaran Cholmin. Tetapi Cholmin terus membujuknya dengan alasan ia punya tabungan yang cukup untuk menjalani operasi matanya. Dan akhirnya Junghwa pun mengiyakan permintaan Cholmin. Lalu kemudian Cholmin pun bertemu dengan bos besar Minta untuk meminjamkannya sejumlah uang dengan syarat ia harus pergi ke Thailand untuk mengikuti pertandingan tinju ilegal yang dapat membahayakan nyawanya. Tanpa ragu sedikit pun Cholmin pun menyetujuinya. Sebelum kepergiannya ke Thailand, Cholmin menyempatkan diri untuk menjenguk Junghwa sebelum operasi matanya dilaksanakan. Di sana, Junghwa mengatakan bahwa setelah operasi matanya selesai, orang yang pertama kali ia ingin lihat adalah Cholmin. Mendengar hal itu, Cholmin hanya bisa tersenyum manis. 곧 만나자. Singkat cerita, Cholmin pun sampai di Thailand untuk menjalani pertaruhan tinju maut ilegal demi menebus uang yang telah dipinjamnya untuk biaya operasi Junghwa. Dalam pertandingan tinju yang tidak memiliki peraturan tersebut, Cholmin harus memenangkan pertandingan dengan cara membuat lawannya cacat atau membunuhnya. Karena jika tidak, ialah yang akan mati dengan lawan tandingnya. Walaupun di awal lawan tanding Cholmin sempat mendominasi, namun akhirnya Cholmin pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut dengan susah payah. Setelah keluar dari tempat terkutuk itu, Cholmin menelpon dokter yang merawat Junghwa. Ia pun merasa sangat terharu setelah mendengar operasi mata Junghwa berjalan dengan lancar. Di saat yang sama, tiba-tiba muncul sekelompok perampok yang menyerang Cholmin dan merampoknya hingga ia tidak sadarkan diri. Dan ternyata sekelompok perampok tersebut adalah orang-orang suruhan dari si Minta si berengsek itu. Di sisi lain, setelah operasinya selesai, Junghwa merasa sangat senang sekaligus sedih karena operasinya berhasil. Namun, Cholmin tak kunjung menemuinya seusai operasinya tersebut. Singkat cerita, mantan pun tiba. 2 tahun kemudian, kini Junghwa memiliki sebuah toko sendiri yang menjual aneka barang dari tanah liat. Dan usahanya pun terus berkembang. Selain bekerja di tokonya, Junghwa juga menyempatkan waktunya untuk menjadi relawan dengan membantu beberapa pasien rumah sakit dengan cara memijatnya. Dan ternyata salah satu pasien rumah sakit tersebut adalah si Cholmin. Saat Cholmin menoleh, ia pun terkejut melihat Junghwa yang berada di sana. Karena tidak mengetahui orang itu adalah Cholmin, Junghwa pun menghampiri Cholmin untuk menawarkan pijatan untuknya. Cholmin pun hanya bisa terdiam tanpa mengeluarkan sepatah kata dari mulutnya. 꼭 회복되실 거예요. 힘내세요.
Singkat cerita, ketika Junghwa keluar dari tokonya, kemudian masuklah Cholmin di sana untuk membeli sebuah pot tanaman. Dan juga ia mengambil seekor kura-kura kecil yang berada di sana. Di tengah perjalanan pulang, Cholmin seketika disergap oleh anjing Junghwa yang membuatnya terjatuh. Dan faktanya si anjing tersebut menyadari bahwa orang itu adalah Cholmin, majikannya terdahulu sebelum diberikan ke Junghwa. Hal tersebut diperkuat setelah si anjing terus menggonggongi Cholmin saat ia hendak pergi dari sana. Saat tiba di tokonya, Junghwa merasa heran karena kura-kura kecil kesayangannya tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Junghwa pun bertanya kepada bawahannya, apakah ada pria pincang yang datang di sana? Si bawahan pun menjawab, ya benar ada. Mengetahui orang tersebut adalah Cholmin, Junghwa pun dengan cepat mencarinya. Hingga pada akhirnya ia pun bertemu dengan Cholmin, pujaan hatinya, di sebuah danau yang pernah mereka kunjungi sebelumnya. Setelah berada di sana, Junghwa pun menyampaikan pertanyaan kepada Cholmin, yaitu, 눈 뜨면 아저씨 얼굴만 보겠다고 내 얼굴만 보게 만들었어요. Cholmin pun hanya bisa terdiam karena merasa malu dengan keadaan dirinya yang sekarang. Dan ia takut Junghwa tidak akan bisa menerima keadaannya yang sekarang. Namun hal tersebut terpatahkan setelah Junghwa memeluk erat tubuh si Cholmin. Karena faktanya, dalam kondisi bagaimanapun, Junghwa tetap mencintai Cholmin dengan setulus hatinya. Karena ialah yang telah membuat Junghwa menjadi seperti sekarang. Mereka pun berpelukan. Dan film pun tamat.